Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama man istaghala bisyahawat fala budda lahu minan nisa' wa man istaghala bi jami'il mal fala budda lahu minal haram wa man istaghala bi manafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarah wa man istaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Dari para ahli hikmah, beliau menyebutkan ada 4 macam kesibukan manusia itu. Ada 4 kesibukan dan akibatnya. Nanti ada 4 kesibukan yang dilakukan manusia beserta akibatnya. Apa 4 kesibukan yang biasa dilakukan manusia itu? Pertama, man istaghala bisyahawat fala budda lahu minan nisa. Barang siapa yang disibukkan dengan syahwat, nafsu syahwatnya, fala budda lahu minan nisa, akibatnya dia terjerumus ke dalam perzinaan. Barang siapa yang disibukkan dengan nuruti hawa nafsunya, maka dia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Nah ini, kalau orang itu sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu larinya itu nanti ke perzinaan. Makanya Allah sampai pesan dalam surat Al-Isra itu, wala taqrabuz zina innahu kana fakhisa wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Mendekat saja enggak boleh, apalagi melakukan. Karena dalam perzinaan itu terdapat penyakit yang mematikan dan menghilangkan keberkahan hidup. Nah, orang yang terjerumus dalam perzinaan itu dikarenakan sibuk dengan hawa nafsu. Ini yang pertama. Siapa yang disibukkan dengan nuruti hawa nafsunya, maka akan terjerumus ke dalam perzinaan. Kesibukan yang kedua, wa man istaghala bi jami'il mal fala budda lahu minal haram. Barang siapa yang disibukkan dengan mengumpulkan harta benda, fala budda lahu minal haram, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan haram. Jadi orang itu kalau sudah tiap hari itu hanya mengumpulkan harta benda, lupa ibadah, maka yang dibicarakan di mana-mana ya harta. Ketemu orang, ya bahasnya harta, ketemu orang harta. Ini nanti akan terjerumus ke dalam barang-barang haram. Nah, ini sudah diprediksi oleh ahli hikmah. Jadi kalau orang itu semakin sibuk dengan harta, maka dia akan menghalalkan segala cara. Nah, sekarang dia harus makan ini, makan di mana. Terus begitu, karena dia harus mengumpulkan harta benda. Terakhir itu siapa yang saya makan. Akhirnya dia menyingkirkan temannya, dia memfitnah ini supaya dia mengumpulkan. Kapan orang ini sadar? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia nanti
kalau sudah masuk kubur baru berhenti. Itu sudah peringatan Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia yang berlomba-lomba mengumpulkan harta benda tidak ada puasnya, itu berhenti kalau sudah hatta zurtumul maqabir. Hati-hati, siapa yang disibukkan dengan mengumpulkan harta benda, maka dia akan terjerumus minal haram, dari harta yang haram. Yang ketiga, wa man istaghala bi manafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarah. Barang siapa yang sibuk mengurus kemanfaatan orang Islam, fala budda lahu minal mudarah, maka dia harus punya sifat ramah tamah. Nah ini, jadi siapa yang memang hidupnya sibuk mengurus manfaatnya orang Islam, maka tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh putus asa, harus ramah tamah. Contoh, dia kepingin ngurus ngaji, ngajak ngaji, ya sabar, sekarang nggak bisa, besok diajak lagi, besok diajak lagi, dan nggak perlu marah. Wis tuwa gak gelem ngaji, loh belum turun hidayah, diajak aja, gak perlu marah. Ini kata ahli hikmah, siapa yang sibuk mengurus manfaatnya orang Islam, maka dia harus punya sifat ramah tamah. Dan yang terakhir, wa man istaghala bil ibadati fala budda lahu minal ilmi. Barang siapa yang disibukkan dengan ibadah, fala budda lahu minal ilmi, maka harus punya ilmunya, harus punya ilmunya. Jadi ibadah itu tanpa ilmu ngambang. Jadi orang ibadah tanpa ilmu ngambang, makanya harus tahu ilmunya. Pakai contoh, kita sholat ibadah, sujud saja harus tahu ilmunya. Contohnya apa? Sujud itu harus 7 anggota tubuh itu nempel di tanah atau di lantai. Orang sujud kok kopiahnya begini, nggak sah. Makanya kalau mau sholat itu maksyufatan, Nabi itu maksufatan, buka supaya nanti sujud itu kena keningnya. Nah, kadang-kadang nggak ngerti kopiah diginikan sujud, ya sujud kopiah. Kemudian tangannya nempel, kakinya jejak tanah, dengkulnya ini juga di tanah. Nah ini contoh. Orang doa juga begitu. Orang doa nggak tahu ilmunya, ndongakno wong akeh, ternyata dia koyok doa sendiri. Allahumma inni. Lah ini untuk diri sendiri. Kalau orang banyak inna. Nah, jadi semua itu harus tahu ilmunya. Inilah Bapak Ibu 4 kesibukan dan akibatnya. Yang pertama, siapa yang disibukkan dengan menuruti hawa nafsunya, maka akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang kedua, barang siapa yang disibukkan mengumpulkan harta benda akan terjerumus pada harta yang haram. Ketiga, barang siapa yang disibukkan ngurus manfaat orang muslim, maka harus punya sifat ramah tamah dan sabar. Dan yang terakhir, barang siapa yang disibukkan dengan ibadah harus disertai dengan ilmu supaya ibadahnya itu betul-betul punya manfaat. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.